Hai guys, welcome back to my channel. Konten kali ini wajib banget ditonton oleh pejuang-pejuang UTBK. Jadi rumus-rumus dasar penarikan kesimpulan. Ada silogisme, modus ponen, dan modus tolen. Agar nanti di subtes penalaran umum kalian bisa dapat nilai 1000. Selain itu banyak banget manfaatnya dengan belajar materi dan soal ini. Karena ini termasuk soal-soal psikotes yang juga bakalan keluar di tes sekolah kedinasan, TNI Polri, beasiswa S2, tes masuk kerja, juga tes CPNS loh. Oke, langsung aja kita mulai bahas materi dan soal penarikan kesimpulan. Kemampuan penalaran umum, penarikan kesimpulan, silogisme, modus ponen, dan modus tolen. Sebenarnya ada masih banyak sih, equivalency. Jadi equivalent itu kesamaan nilai. Kita bisa bahas di sini, tapi nanti takutnya kalian ngebul. Jadi saya bahas pelan-pelan dulu dari bawah, tahap, jadi slowly but sure. Oke, lanjut ke hukum penarikan kesimpulan dulu. Di sini ada beberapa hal dasar yang perlu kalian pahami. Jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum. Contohnya, setiap manusia membutuhkan istirahat, setiap manusia membutuhkan olahraga. Kesimpulannya pasti juga setiap. Jadi kalau setiap kesimpulannya pasti juga setiap. Setiap manusia membutuhkan istirahat dan olahraga. Kemudian yang kedua, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Contohnya, setiap karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Sebagian karyawan sangat disiplin. Berarti di sini setiap kemudian sebagian. Kesimpulannya pasti yang sebagian atau yang partikular tadi. Sebagian karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Gitu ya. Itu tips dan triknya buat mempermudah nanti kalian menjawab soal. Yang ketiga, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contohnya, seluruh warga di kota Dahlia berambut lurus. Sebagian wanita tidak tinggal di kota Dahlia. Kesimpulannya, kalau ada kata tidak itu bisa diganti dengan bukan juga boleh. Intinya yang negatif, sebagian wanita tidak, maka kesimpulannya harus ada kata tidak. Sebagian wanita tidak berambut lurus. Kesimpulannya juga harus ada negatifnya. Kalau ada salah satu premis yang oke bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Semua HP memiliki fasilitas SMS. Sebagian HP ada fasilitas internet. Kesimpulannya adalah ini dari file record UTBK 2020, jadi soal seperti ini keluar di UTBK 2020. Kesimpulannya bagaimana? Kalau soal seperti ini kan tadi kita sudah dapat hukum dasarnya ya, jadi kalau semua sebagian maka kesimpulannya harus sebagian juga. Kalau saya sih lebih mudah pakai diagram Venn atau yang bulat-bulat seperti ini. Jadi semua HP memiliki fasilitas SMS, berarti HP ada di lingkaran SMS. Sebagian HP ada fasilitas internet, jadi internetnya begini, lingkarannya menyentuh lingkaran HP dan juga SMS. Gitu. Kesimpulannya adalah, kita bisa lihat di sini sudah saya arsir dengan warna hitam ya. Jadi jawabannya pasti yang sebagian. Paling pas adalah yang C, sebagian HP memiliki fasilitas SMS dan oke, kita lanjutkan ke penarikan kesimpulan melalui logika matematika. Jadi negasi merupakan penyangkalan atau kebalikan suatu pernyataan. Ingkaran atau negasi dilambangkan dengan seperti ini. Jadi bergelombang seperti itu. Ada yang menuliskannya dengan negatif Kak? Boleh, itu sama aja. Jadi dengan lambang negatif itu sama dengan ini, itu semuanya adalah negasi atau ingkaran atau kebalikan. Contoh soalnya, negasi dari semua siswa mengatakan matematika sulit adalah, bisa seperti ini negasinya, tidak semua siswa mengatakan matematika sulit, atau beberapa siswa mengatakan matematika tidak sulit. Jadi ingkaran dari semua bisa jadi tidak semua atau hanya beberapa, itu kan ingkaran atau kebalikan negasi tadi. Nah, kalian juga perlu tahu lambang dan istilah kata hubung. Jadi kalau dan itu disebutnya konjungsi. Lambangnya seperti gunung seperti ini. Atau itu kayak huruf V.
itu disebutnya disjungsi. Maka itu implikasi seperti ini. Jika dan hanya jika itu diimplikasi. Kalau saya sih lebih penting hafal ini ya, lebih penting tahu lambangnya daripada istilahnya. Yang paling penting ini dulu. Ini dan, ini atau, ini maka, ini jika dan hanya jika. Oke, bisa ya. Seperti biasa nanti kita akan lampirkan ini dalam bentuk PDF jadi kalian bisa belajar lagi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan melalui logika matematika. Jadi ada modus ponen. Modus ponen itu ada premis yang pertama, P. Tadi lambang seperti ini kan maka ya. Maka Q. Kemudian premis yang keduanya adalah P. Kesimpulannya pasti yang Q. Contohnya, premis yang pertama. Premis itu pernyataan. Jadi pernyataan yang pertama. Jika musim hujan berkepanjangan, ini kita bisa misalkan dengan P. Kenapa P dan Q, Kak? Boleh nggak diganti dengan A atau B gitu misalkan? Terserah sih, bebas. Mau diganti dengan X dan Y juga boleh. Cuman kebanyakan kayak ini cuman buat pengganti aja sih. Cuman kebanyakan referensinya pakainya P dan Q. Boleh bebas ya, itu hanya untuk pemisalan aja. Jika musim hujan berkepanjangan, berarti ini misalkan P, maka banyak daerah yang dilanda banjir. Ini misalkan Q. Ternyata musim hujan berkepanjangan, berarti itu kan yang P. Maka kesimpulannya pasti I. Banyak daerah yang dilanda banjir. Bisa ya, ini masih dasar banget. Berikutnya modus tollens. Premis yang pertama, misalkan P. Maka Q. Jika tidak turun hujan, maka perlombaan balap karung diselenggarakan. Ini P-nya, ini Q-nya. Kemudian premis yang kedua, negasi Q. Ini tadi kan Q-nya perlombaan balap karung diselenggarakan. Berarti negasi Q-nya adalah perlombaan balap karung tidak. Tidak itu ingkarannya ya. Tidak diselenggarakan. Maka jawabannya adalah negasi P. Negasinya P atau lawannya P. Kalau P tadi jika tidak turun hujan, maka negasinya adalah malah hujannya turun. Jadi kesimpulannya adalah hujan turun. Bisa ya. Jadi negasi itu tidak harus yang negatif, bisa jadi positif. Jadi kalau yang negatif lawannya kan pasti yang positif. Intinya negasi itu kebalikan. Oke, gas ya. Kita lanjut ke silogisme. Silogisme ini ada premis yang pertama, P maka Q. Apabila telah menempuh sarjana pendidikan, ini saya misalkan P, maka mendapatkan gelar SPD, ini Q. Kemudian premis yang kedua, apabila mendapatkan gelar SPD, ini kan Q-nya tadi, diulang, maka berhak mengajar di sebuah sekolah. Karena ini baru, maka dibuat pemisalannya R. Nah, kalau kayak gini, coret, langsung hilangkan Q-nya, otomatis kesimpulannya adalah P maka R. P maka R. Apabila telah menempuh sarjana pendidikan, maka berhak mengajar di sebuah sekolah. Oke. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Semua palang terbuat dari kayu. Beberapa kayu sangat berat. Simpulan yang tepat adalah, tadi masih ingat ya, kalau semua beberapa, maka kesimpulannya pasti yang partikular atau yang beberapa. Saya sudah tuliskan pembahasannya di sini. Ini terlihat jelas semua palang terbuat dari kayu. Maka bisa P maka Q seperti ini. Palang ini bisa kita gantikan dengan P atau misalnya P. Kemudian terbuat dari kayu, kayunya Q. Nah, premis kedua, beberapa kayu diulang lagi, maka kayu yang Q tadi sangat berat. Berat ini berarti kata baru. Maka kita misalkan dengan R. Terus gimana Kak kalau ini tadi namanya silogisme, maka coret-coret Q-nya kesimpulannya adalah PR. Sebagian palang sangat berat. Otomatis jawabannya adalah yang B. Bravo. Kita lanjut ke nomor 2. Jika bahan celana yang digunakan adalah jeans, maka penjualan celana meningkat. Jika penjualan celana meningkat, maka penjualan jaket akan meningkat. Wow, ini muncul premis yang ketiga. Gimana dong? Maka kita selesaikan dulu ini ya. Oh, jawabannya sudah langsung ada di sini D. Bagaimana bisa menemukan jawaban D itu? Ternyata kita selesaikan satu persatu. Nggak usah panik kalau ternyata soalnya, kok panjang sekali. Di premis satunya seperti ini ya. Premis duanya, jika penjualan celana meningkat, maka penjualan jaket akan meningkat.
Kemudian premis tiganya, penjualan jaket mengalami penurunan. Saya misalkan dulu. Bahan celana yang digunakan adalah jeans. Ini untuk pemisalan P-nya. Kemudian setelah maka, ini kita jadikan I, penjualan celana meningkat. Terus penjualan jaket meningkat, ada baru di sini. Ini kan premis keduanya jika penjualan celana meningkat. Ini kan tadi sudah Ki ya pemisalannya, jadi kita nggak perlu bikin pemisalan lagi. Untuk ini aja. Penjualan jaket akan meningkat, maka ini baru. Jadi R. Sudah sih, nggak perlu ada pemisahan lagi. Ini kan negasinya. Kalau ini meningkat, ini menurun, berarti kan negasinya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Premis yang pertama, P maka Q. Kemudian premis yang kedua, Q maka R. Silogisme lagi, yang paling sering muncul sih memang silogisme. Q-nya coret-coret, tinggal P dan R. Cara seperti ini. Nah, ketemu dong P dan R. Tapi ternyata kita harus selesaikan dengan premis yang ketiga juga. Premis yang ketiga itu negasi kan, negasinya R. Kalau R tadi penjualan jaket akan meningkat, tapi ternyata di sini penjualan jaket mengalami penurunan. Berarti kan lawannya bukan meningkat tapi malah menurun. Kalau seperti ini tadi kita sudah belajar namanya modus tollens. Berarti kalau P maka R, kemudian premis berikutnya adalah negasi R, maka jawabannya pasti negasi P. Negasi P tadi ini, bahan celana yang digunakan adalah jeans. Berarti kalau negasinya pasti bukan jeans. Bahan celana yang digunakan bukan jeans. Ini yang D tadi jawabannya. Yang nomor 3, semua karyawan memakai jas, sebagian karyawan menggunakan jam tangan. Kalau seperti ini sudah hafal pasti ya, jawabannya pasti yang sebagian. Kalau saya lebih mudah pakai diagram Venn. Nah, seperti ini. Jadi karena semua karyawan memakai jas, maka jas itu ada di lingkaran luarnya lingkaran karyawan. Sebagian karyawan menggunakan jam tangan, jadi irisan seperti ini. Lingkarannya irisan kedua lingkaran yang lain menggunakan jam tangan. Oke, sudah jelas ya, berarti di sini jawabannya sudah terlihat jelas C. Di situ cuman satu-satunya yang ada sebagian yang C, maka otomatis jawabannya C. Kita cek lagi, sebagian karyawan menggunakan jam tangan pasti ya, dan memakai jas. Oke, mudah. Kita lanjut ke nomor 4. Semua komputer dilengkapi CPU. Sebagian komputer berwarna putih. Kesimpulannya adalah, loh, ini kok jawabannya semua? Tadi padahal kalau semua sebagian, jawabannya pasti sebagian. Jangan panik, untuk beberapa soal ini pernah keluar sih di UTBK 2022 yang suka buru-buru semua sebagian, gas jawabannya sebagian. Ini terkecoh di soal yang seperti ini ya, karena ternyata bisa jadi ada sekitar 5% soal yang jawabannya ternyata semua sebagian itu bukan sebagian, jawabannya justru semua, karena sebagian-sebagian di sini nggak pas. Coba ya, kita lihat dari diagram Venn-nya. Jadi boleh jawabannya semua, dengan catatan yang sebagian-sebagian ini pasti salah. Seperti ini. Semua komputer dilengkapi dengan CPU. Sebagian komputer berwarna putih. Jadi irisan seperti ini ya. Nah, sedangkan di sini yang A, sebagian komputer tidak dilengkapi dengan CPU. Oh, sampai situ aja udah pasti salah, padahal semua komputer ada CPU-nya. Kemudian sebagian komputer berwarna putih dan tidak dilengkapi. Wah, ini lebih salah karena tidak dilengkapi CPU. Pasti jawabannya ada di semua ya. Ini kalau kita mau bahas secara pernyataannya ditulis satu persatu bisa jadi seperti ini. Semua A itu maka B. Kemudian sebagian A, sebagian komputer maka berwarna putih. Maka kesimpulannya semua yang A, semua komputer, semua A yang C, nih, maka B. Semua komputer yang berwarna putih pasti memiliki CPU. Sebenarnya seperti itu kan jawabannya. Nah, ini semua komputer yang berwarna putih dilengkapi CPU sesuai dengan opsi yang D. Kalau misalkan kita jawab dengan sebagian, gimana Kak? Boleh. Sebagian A itu memiliki B dan C. Kalau dibalik atau senilainya boleh. Sebagian A memiliki C dan B. Ini kan kalau dibalik sama aja. Tapi ternyata opsi yang seperti ini nggak ada. Sebagiannya di sini tidak seperti ini. Maka pasti salah. Jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi tetap kalau ada waktu bisa dikoreksi lagi, dibaca opsinya satu persatu. Nah,
Yang berikutnya, semua bangunan tua adalah luas dan unik. Bangunan A luas tapi tidak unik. Loh, berarti ini apakah termasuk bangunan A? Ya, apakah termasuk bangunan tua? Di sini, semua bangunan tua harus memiliki dua kriteria. Dia harus luas dan unik, tapi ternyata bangunan A ini tidak unik. Berarti jelas dong, ini bukan bangunan tua. Jadi jawabannya yang B. Bangunan A adalah bukan bangunan tua, baik bangunan tua yang luas maupun bangunan tua yang unik. Karena setiap bangunan tua harus memiliki dua kriteria ini. Jadi kalau nggak ada salah satunya, berarti salah. Kita lanjut ke nomor yang ke-6. Jika adik makan, maka ia kenyang. Adik tidak makan. Artinya polanya tidak seperti yang kita pelajari. Coba kita lihat di pembahasan yang sudah saya tulis di sini ya. Tadi saya akan ingatkan tentang modus ponen dan modus tolen. Tadi modus ponen itu premis pertamanya P maka Q. Ini kan adik ini bisa digantikan P. Adik makan P, kemudian maka Q, ia kenyang. Terus premis keduanya harusnya adik makan, tapi ini kok tidak makan, berarti ini bukan ponens dong. Terus kalau tolen sesuai nggak ya? P maka Q, kemudian ini negasi Q. Ini ternyata negasinya P, seperti ini bentuknya ya. P maka Q negasi P. Jadi tidak sesuai juga dengan modus tolen. Wah, kalau seperti ini jawabannya sih bisa dipastikan tidak dapat disimpulkan. Tapi gimana? Coba kita bahas ya, kenapa kok jawabannya tidak dapat disimpulkan? Karena kalau P maka Q, kemudian negasi P, maka kesimpulannya itu bisa jadi dua hal. Jadi nggak pasti antara kesimpulannya Q, jadi kalau adik makan maka ia kenyang, ternyata adik nggak makan. Bisa jadi karena adik itu kenyang atau adik nggak makan jadi nggak kenyang. Nah, yang pasti yang mana jawabannya kan nggak bisa ditentukan. Maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Ini pernah keluar di UTBK 2022. Jadi ini kadang ada yang menganggap ini jawaban pelengkap aja, nggak mungkin jawabannya. Bisa loh, bisa jawabannya. Jadi kita harus pelajari rumusnya satu persatu. Nah, ternyata sudah selesai guys pembahasan kita hari ini. Coba itu dulu dipelajari dengan matang, baru nanti kita siap ke video berikutnya ya. Karena ini tadi masih dasar. Coba ini ada soal. Semua ibu rumah tangga di kota sejahtera gemar menanam hidroponik. Sebagian ibu rumah tangga di kota sejahtera adalah pengusaha. Berarti kan ini P, kemudian menanam hidroponik itu Q. Sebagian, di sini semua sebagian, di sini sebagian ibu rumah tangga. Ini tadi berarti P adalah pengusaha R. Nah, simpulan yang tepatnya seperti apa? Atau bisa juga kalian kerjakan dengan diagram Venn. Suka-suka kalian lah, asalkan jawabannya benar. Coba ya, saya pengen cek hari ini tuh bisa terserap dengan baik nggak materi yang saya sampaikan. Kemudian kalian sudah seberapa siap untuk UTBK-nya, coba dikerjakan dan nanti dijawab di kolom komentar. Saya pengen tahu ya. Itu nanti tugasnya bisa dicek di PDF-nya ya kalau terlewat, atau ini bisa di screenshot boleh. Nah, sudah selesai ternyata pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa sebentar lagi ada pengumuman eligible ya. Yang keterima eligible alhamdulillah, yang belum itu tetap semangat belajar UTBK. Yang keterima pun persiapan UTBK ya, karena kuotanya hanya 20% loh. Kalau UTBK kan ada 40%. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video.